البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. أنت محمد. طيب، آخر الباب الذي درسنا في كتاب الأصول ما هو؟ أحمد، ما هو آخر الباب الذي درسنا من كتاب الأصول؟ الإجماع. صحيح، الإجماع. عندك عبيد، ما هو الإجماع؟ الإجماع ما هو؟ الاتفاق. واصطلاحا اتفاق من؟ طيب، هذا إسماعيل. طيب، هذا حكم شرعي. اتفاق مجتهدي هذه الأمة. طيب، خرج من قوله مجتهدي، من هم؟ عبد الرحمن. هذا مقلدون. وقاله اتفاق مجتهدي هذه الأمة. طيب، خرج من قول هذه الأمة إجماع من؟ ذا رزقي. من هو غيرها؟ غير هذه الأمة، اليهود والنصارى. بعد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، insyaallah kita lanjutkan ini. اتفاق مجتهد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. قال رحمه الله تعالى: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث قوله دليلا. Ya, terjadi itifak di zaman Nabi SAW. Maka ini tidak disebut ijma. Tidak disebut ijma min haits itifak itu sebagai dalil. Kenapa demikian? Baik. Sekarang itifak misalnya, terjadi itifak
ittifaq sahabat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma. Itu tidak dikatakan ijma, ittifaq itu tidak dikatakan ijma ya. Min haits dikatakan ijma'nya mereka adalah dalil. Kenapa? Karena tidak perlu dikatakan ijma di zaman itu sebagai dalil. Li'anna dalila hasala bi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dalil sudah ada, karena dalil terwujud dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak butuh ijma sebagai dalil ya. Karena nggak perlu di zaman itu. Tidak perlu ijma itu dijadikan sebagai dalil. Baiknya. Karena dalil sudah ada dari sunnah Nabi SAW min qaulin, dari ucapan atau fi'lin atau perbuatan atau takrir. Baiklah. Walidzalika idza qala sahabiyyu, oleh karena itu jika sahabi mengatakan kunna naf'alu, artinya apa Umar? Kunna naf'alu. Kami dahulu melakukan. Aw kanu yaf'aluna kaza ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw kanu. Man kanu? Man kanu. Tidak adraw. Wa jamaah manhum. Sahabat jelas. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mungkin tabi'in. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw kanu yaf'aluna kadza, atau dulu para sahabat berbuat seperti ini ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut apa itu? Disebut apa? Jika ada sahabat mengatakan kunna naf'alu atau kanu yaf'aluna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah disebut apa itu? Sunnah. Sunnah. Anta Abdurrahman? Dalil apa? Marfu. Apa? Marfu hukman. Marfu hukman ya Abdurrahman. Sebab dia nisbah, bukan langsung qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan tapi qaul sahabat cuma disandarkan ke ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya perbuatan tidak boleh, pasti datang wahyu yang melarangnya. Baik. Ketika dibiarkan, maksudnya tidak ada wahyu yang melarangnya, tidak ada teguran, berarti perbuatan itu mubah, boleh. Contohnya apa? Contohnya. Para sahabat perbuatan tidak ada teguran yang melarang. Karena marfu'an hukman. Karena marfu'an hukman wala naqlan bil ijma'. Maka ini disebut marfu' hukman. Cuma tidak dikatakan bahwa tidak dinukil sebagai ijma, karena al-ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ijma itu yang dimaksud adalah ijma yang dijadikan sebagai hujjah. Ijma yang dikatakan sebagai hujjah ba'da mauti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa contohnya Imam? Umulana Quran, ijma. Seperti ijma' sahabah ala khalifati Abi Bakar. Ini cuma ba'da maut, bahkan langsung ya. Pertama kali yang terjadi ijma' ini, ijma' sahabah ala anna Abu Bakar radhiyallahu anhu ahaqqu bil khilafah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ijma'. Ba'dan kana fi hasala khilaf, ada khilaf orang Ansar, nahnu amir wa antum amir. Nahnu Umar wa antum Umar.
La. Al-aimah min Quraisy. Langsung. Ijma semua. Al-aimah min Quraisy. Nahnu umara wa antum wuzara. Hah? Hah? Setelah terjadi khilaf ijma, yaitu maksudnya setelah terjadi murojaah dari Umar bin Khattab, kaifa tuqatiluna muqala la ilaha illallah. Wallahi law qatilan faraqa baina as-salati wa zakati wa zakati haqqul mal. Fa ijma. Baiklah, ini yang dimaksud ijma. Ijma ini maksud dalam bahasan ini ijma seperti ini. Ijma demikian. Ijma ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ijma'nya para sahabat ataupun setelahnya para ulama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai hujjah. Ya, sebagai hujjah. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikatakan ijma sebagai hujjah sebab sudah cukup dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup dengan Al-Qur'an sebab masih zaman turunnya wahyu. Baik, ketika ada sesuatu turun, selalu turun. Nah, tapi setelah wahyu ini terputus, kenapa terputus? Atau dengan sebab apa wahyu terputus? Anta Farhan, wahyu terputus kapan? Hah? Hah? Ketika terjadi surat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah putus. Sudah putus. Karena sudah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Tapi itu masih di Arafah. Masih di Arafah, hari Jumat. Masih ada ayat yang turun. Baik. Kapan terputusnya wahyu? Pertanyaan mudah, tapi jawabannya perlu berpikir sedikit. Baik, nah sampai itu. Ibrahim ya? Ya Ibrahim, apa sampai itu? Nggak kelihatan wajahnya. Coba imamahnya yang betul. Nggak kelihatan kok. Nah, Anta Ibrahim, apa mau jawab? Kapan terputusnya wahyu? Berarti susah ini jawabannya. Baik. Nah, saat dengan meninggalnya Nabi SAW, sebelum meninggal masih ada, ya. Sebelum meninggal masih, setelah meninggal sudah tidak ada. Itu. Berarti setelah meninggalnya Nabi SAW karena sudah tidak wahyu turun, dan sebagainya. Nah, ketika ulama, ketika para sahabat atau sebagainya ijma, nah ini sebagai apa? Hujjah. Baik. Apakah ijma tidak ada dalilnya? Ijma itu ada dalilnya nggak sih? Ijma itu adalah berdasarkan dalil. Makanya ijma dikatakan oleh Imam Syafi'i min qismil bayan. Dalam risalah, ijma itu min qismil bayan. Ijma itu min qismil bayan. Satu yang bayan. Kenapa? Tidak ada ijma kecuali ada sandaran dalil. Tidak ada ijma kecuali ada sandaran dalilnya. Itu ijma. Bukan sebagaimana pemahaman orang bayangkan bahwa ijma itu karena tidak ada dalil makanya ijma. Bukan itu. Ijma itu harus ada sandarannya, ada umdahnya, ada dalilnya. Nah, itu maksud kenapa ijma adalah yang muktabar, yang dianggap sebagai hujjah setelah meninggalnya Nabi SAW, karena di zaman beliau Nabi SAW tidak butuh ijma sebagai apa? Dalil. Ijma itu bukan sebagai apa? Dalil, karena dalil cukup dengan sunnah. Udah, masih zaman wahyu. Kalau sekarang masih zaman wahyu atau apa? Kenapa? Sahih. Jangan sekarang, dulu aja udah
Bilang enggak. Baik, makanya setelah zaman Nabi SAW itu banyak khilaf. Terjadi khilaf. Setelah meninggalnya Nabi SAW, kenapa terjadi khilaf? Abdul Rauf. Kenapa saudara? Hah? Tidak ada dalil. Tidak ada dalil gimana? Tidak ada dalil. Hah? Di zaman Nabi SAW mana yang khilaf? Khilaf sudah. Hilangnya juga mudah ini, mudah. La yusalliana ahadukum al-asra ila fi Bani Quraidah. Misalnya. Minhum man yusalli fi tariq, minhum man yusalli fi Bani Quraidah. Khilaf atau khilaf? Khilaf. Hah? Khilaf. Itu kok khilaf? Gimana? Ada yang salah di mana? Terus ada yang salah di mana? Di perjalanan. Berarti khilaf. Ada yang salah di perjalanan dan sudah sampai. Tapi gampang. Kenapa terjadi khilaf? Karena la yusallina akan fi Bani Quraidah. Baik. Tapi setelah itu hilang sama-sama. Selesai. Baik. Nah. Tapi setelah meninggalnya Nabi SAW terjadi khilaf. Banyak terjadi khilaf. Kenapa? Ya karena wahyu sudah terputus. Ya, penyelesaiannya ini. Nah, makanya ketika terjadi ijma nggak ada khilaf, ini hujah luar biasa. Makanya Rafidhah yang mengingkari bahwa khilafah Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, berarti mereka menyelisih apa? Ijma sahabat. Menyelisih ijma sahabat cukup sudah jadi ahlul bidah. Itu maksudnya. Makanya ijma'nya adalah hujjah. Fakar dibandingkan anak hukum syar'i, ittifaq akan hukum ahli. Lalu dari hukum syar'i, ittifaq mereka terhukum akal. Jadi hukum yang sudah dikira hukum akal. Berapa akal dalam panas? Ini mas. Ijma. Apa berarti? Ada khilaf. Nah, ada khilaf. Kenapa maksudnya ini maksud ijma? Ini bukan karena ittifaq mereka lah, tapi awadi atau perbedaan yang kebiasaan. Kita kan ada syirah yang zilqaw. Embun turun ketika musim kita ini ada pun ini ijma nas, tapi ini bukan hujjah. Kenapa? Karena bukan hukum syar'i atau al-juz akal minal kul, al-kul akal minal juz, al-kul akal minal juz. Al-kul semuanya. Coba ada kul segini, ada buah segini, jus kan segini, mana besar? Nah itu jus. Ini sekarang jusnya, jus ini mana? Al-kul atau jus, tidak ada bilang, ya, anak lokal dan sebagainya. Cuma ini bukan yang dimaksud ijma di sini, sebab itu mereka sudah anak hukum syar'i. Pada perbuatan bangunan tidak ada kaitannya di sini, tidak ada kaitan. Baik, ittifaq, bahasanya mobil lalu soalnya pak. Ittifaq, ada terpakai di sini. Pokoknya semua ittifaq yang tahu terkait dengan hukum syar'i tidak ada masalah, tidak ada kaitan. Ittifaq itu ijma dari min adil syar'i. Sebab pembahasan di dalam ijma adalah seperti pembahasan dari syar'i. Ijma itu seperti tadi. Ijma hujjatun, dan ijma adalah hujjah. Ijma adalah hujjah. Mari kita contohkan ijma. Walaupun dari tapi
Sehingga kalau berbeda tapi والإجماع حجة للأدلة منها قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس لتكونوا شهداء على الناس فقالوا شهداء على الناس شهداء على الناس يشمل شهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم. Kata-kata syuhada adalah ala nas mencakup syahadah ala amalihim, sebagai saksi atas perbuatan mereka, atau sebagai saksi terhadap ahkam, hukum-hukum, amalan mereka, mencakup dua. Wasyahidu qauluhu maqbul. Wasyahid qauluhu maqbul. Seorang yang dijadikan sebagai saksi dan dia diangkat sebagai saksi, maka ucapannya adalah Qalu ta'ala fa in tanazalu fi syai'in farudduhu ila Allah dan ala ana mattafaqu alaihi haqqun. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Berarti mafhumnya kan? Kalau terjadi perselisihan kembalikan pada Allah Ta'ala. Gimana mengembalikan pada Allah Ta'ala, Zaid? Hah? Apa? Anta Muhammad, bagaimana mengembalikan pada Allah Ta'ala? Kembali ke mana? Ismail, Taubat. Anta di Al-Quran yang betul itu. Rad ilallah itu rad ila kitabillah. Sahih. Dalla ala anna mattafaqu alaihi haqqun. Mafhum mukhalafahnya berarti ittifaqnya mereka adalah hak. Baik, ittifaqnya mereka, ittifaqnya ummah dan ummah berarti hak. Ini namanya mafhum mukhalafahnya. Qalu sallallahu alaihi wasallam la tajtami ummati ala dhalalah. La tajtami ummati ala dhalalah. Ad-dhalalah mana khata'. Tidak mungkin umat ini bersepakat di atas kesalahan. Gimana orang salah sepakat? Berarti menunjukkan ijma'nya umat ini adalah ala shawab. Ijma'nya umat ini adalah ala shawab. Baik. Ini ma'ruf hadis man la tajtami ummati ala dhalalah. Anas Malik atau siapa? Sudah bin Amr atau siapa? La tajtami ummati ala dhalalah. Hadis mana Bayu? Ibrahim. Imam. Dari kanan.
La tazimu ummati ala dhalalah. Hadis Ibn Abbas, tadi masuk hadis Ibn Abbas. La yajma'u Allahu ummati ala dhalalah. الضلال من خطأ لا تجتمع أمتي على ضلالة هي على خطأ لا يجتمع أمتي على ضلالة nggak mungkin umat ini ijma di atas kesalahan. Ketika mereka ijma adalah ala shawab, maksudnya ijma ala shawab berarti ijma mereka adalah hujjah. Sebab ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ijma'nya umat ini adalah kesalahan. Berarti ini nas pokoknya ijma ala shawab. Arabi an naqul ijma'ul umma ala syai'in imma an yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Ini terusan dari hadis ini. Sekarang kita katakan ijma'ul umma sekarang imma yakuna haqqan wa imma an yakuna batilan. Fa in kana haqqan fa huwa hujjah. Baik, tapi sekarang apa mungkin ummah ijma di atas kebatilan? Mungkin? Kenapa nggak mungkin? Nah itulah umat yang sudah dinafikan oleh Nabi SAW. Tidak mungkin umat ini ijma di atas salah, tidak mungkin. Berarti jawabannya cuma satu sebenarnya, bahwa ijma umat ini ala apa? Al-haq. Baiklah. Karena hak kan bahwa hujah. Berarti jika hak berarti adalah hujah. Wa in kana batilan fa kaifa yajuzu an tajma'a aw an tujmi'a hadhihi al-ummatu allati hiya aqramul umam 'ala Allah mundu ahdi nabiyha ila qiyamis ala amri batil la yarda bila hadha min akbaril muhal. Ya. Jika ada jawaban kedua, wa in kana batilan, jika ijma'nya di atas kebatilan, ini tidak mungkin. Fa kaifa yajuz? Bagaimana mungkin umat ini ijma di atas kebatilan? Padahal umat ini umat yang paling mulia semenjak dari nabinya, ya, nabi umat ini sampai kiamat saat. Maka ijma'nya terhadap amrun batil yang tidak diridhoi oleh Allah Taala, maka ini adalah tidak mungkin, mustahil, ya. Ijma umat ini ada kesesatan, di atas kesalahan dan kebatilan adalah muhal, min akbaril muhal, sesuatu yang tidak mungkin. Baik, sesuatu yang tidak mungkin. Yang namanya ijma ala haq. Ketika itu adalah hak, berarti ijma adalah hujjah. Seperti ijma adil ummah ala hajril mubtadi' misalnya. Ijma' bil ummah ala hadil mubtadi'. Ijma' bil ummah ala hadil mubtadi'. Hadil mubtadi' ijma'. Enggak ada khilaf. Oleh karena itu para sahabat terjadi, artinya mereka menghajar orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW atau menyelisihi apa? Larangannya. Baik. Abdullah bin Muhaffar radhiyallahu anhu menghajar qoribannya, masih kerabat dia, ya kan? Karena menyelisihi hadis naha Nabius sallallahu alaihi wasallam itu makhyah. Dihajar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menghajar anaknya sendiri, Bilal. Karena berseberangan menentang hadis. Baik. Mu'aradah hadis. La tamna'u ima Allah masajid Allah. Jadi Abdullah bin Umar juga menghajar orang-orang Qadariyah. Idza laqita haula'i fakhbirum anni bura'u minhu wa anhum bura'u min. Ani bari'un minhu wa anhum bura'u minni. Hajar. Demikian juga apa namanya, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menghajar Qadari dan sebagainya. Ini Khawarij dan sebagainya. Sehingga di sini terjadi apa namanya, ijma'ul ulama, ajma'al ulama. Baik, ijma'ul ulama adalah hakun. Sehingga ijma' adalah hujjah.
Baik. Sebab ijma' hadil ummah ala haq. Ijma' hadil ummah haqqun wal haq adalah hujjah. Anwa'ul ijma' al-ijma' naw'ani qat'iyyun wa dhaniyun. Ijma' naw'an qat'iyyun wa dhanni. Fal qat'i ma yu'lamu wuqu'uhu min al-ummah bi darurah. Qat'i itu adalah suatu ijma' gaib ma yu'lamu wuqu'uhu, sesuatu ijma' yang diketahui dari umat ini bi darurah, dengan pasti, dengan mudah. Kal ijma' ala wujub salatul khams. Sekarang ijma' ya, ulama itu ijma' terhadap wajibnya salat lima waktu. Itu orang tahu semua kalau ini adalah apa, ulama apa? Ijma'. Apa ada khilaf di kalangan kaum ulama kaum muslimin tentang wajibnya salat lima waktu? Hah? Ada nggak? Antum tanya kepada ulama siapa saja. Baik istilahnya dikatakan ulama sunnah demikian. Sampai pun tokoh-tokoh ahlul bidah, orang sufi, kiai sufi dia tanya. Ya kiai sufi. Ma hukmu salatul khams? Wajib. Wajib jawabannya, ya kan? Tanya lagi kepada siapa lagi? Wajib. Tanya lagi kepada siapa lagi? Wajib. Semua wajib. Ini yuk lampu ko'uhu bidarurah. Baiklah. Apa kamu dengar bait? Ada orang yang berpendapat bahwa salat lima waktu tidak wajib. Hah? Tidak pernah dengar? Ya, enggak dengar. Atau orang awam yang tidak sholat ditanya, sholat apa hukumnya? Wajib. Tidak, kenapa nggak sholat? Aduh, gimana ya? Ya kan, aduh gimana? Saya belum dapat hidayah. Tapi tahu dia wajib. Wa tahrimu zina, tahrim zina, haramnya zina. Haram zina semuanya tahu. Semuanya tahu. Ini ijma'. Ijma' tahrim az-zina. Siapa saja tahu. Baiklah. Yang belajar, yang tidak belajar, yang hampir semuanya tahu. Sama orang kafir tahu? Hah? Orang kafir? Tahu orang kafir. Baiklah. Wa danau la ahada yunkiru thubutahu wala kaunahu hujjah. Macam yang seperti ini tidak ada seseorang yang mengingkari keberadaan yang seperti ini dan tidak mengingkari keberadaan sebagai hujjah. Artinya sabit ketetapan hujjah seperti ini, ketetapan ijma seperti ini ada. Buktinya tadi, antum tanya pada siapa saja tentang wajibnya salatul khams apa? Wajib. Baik. Tahrim zina haram. Semuanya tahu, enggak ada yang mengingkari keberadaan bahwa ini adalah ijma. Wala qaluhu hujjah, dan tidak ada yang mengingkari bahwa ijma'nya itu adalah hujjah, tidak ada yang mengingkari. Bahkan mereka tidak ngerti dalil kadang. Ya. Misalkan, apa hukum salat lima waktu? Wajib, mana dalilnya? Malah-malah. Kamu tahu saya enggak tahu dalil, tapi saya tahu bahwa enggak ada orang yang mengingkari wajibnya salat lima waktu. Itu bahkan itu. Maka berdalil dengan apa? Ijma'. Misalkan kamu bertanya kepada orang awam, mana Pak dalilnya? Wah, dalil-dalilan. Yang penting saya terima dari bapak-bapak kiai kita semuanya adalah salat adalah wajib. Berarti kan dalilnya apa? Ijma' justru. Nah, itu ijma'. Baiklah. Wa yaqulu mukhalifuhu. Betul. Idza kana mimman la yashhadu. Dan mukhalif, orang yang menyelisihi, betul. Makanya saya bilang orang yang membolehkan zina menganggap tidak haram itu kafir. Karena ini ijma' maklum bidarurah. Gimana dia membolehkan perbuatan zina? Kalau kabarnya kalau suka sama suka halal. Yang haram kalau yang satu suka tidak, yang satu tidak suka. Ini gimana? Hah? Jadi dikiaskan dengan apa? Kambing dan kambing.
Ini orang majnun. Makanya kafir. Orang yang menyelisihi ijma maklum min ad-din bidarurah kafir. Sekarang ada orang mengingkari wajibnya sholat, kafir dia. Baiklah. Oh yakfuru mukhalifuhu. Orang yang menyelisihinya, menyelisih ijma itu adalah kafir. Idza kana mimman la yajaluh, jika orang itu bukan orang yang jahil. Baik. Jika bukan orang yang jahil. Kecuali ada orang yang dari lahir hidup di hutan, tidak pernah dengar apa-apa, radio tidak pernah dengar siaran wajibnya sholat. Tidak pernah ada orang, dia ketemu orang menjelaskan wajibnya sholat. Tidak pernah datang orang yang mendatanginya tentang wajibnya sholat. Dia tanya, kamu tahu sholat? Sholat. Oh yang kayak gitu, iya. Wajib bukan? Bukan, nggak wajib. Ini nggak bisa dikafirkan langsung. Tapi kalau sudah dikasih tahu, sekarang saya katakan kepada kamu, kalau sholat yang hukumnya wajib. Kemudian dia menyelisihi, nah itu. Baiklah. Ini ijma al-qat'i. Ijma yang mana terjadinya ijma diketahui oleh manusia. Hukum minal ummah bidarurah. Dengan darurat, dengan pasti, dengan sendirinya orang tahu ini adalah ijma. Baik. Wadhani dan ijma dhani ma la yu'lamu illa bitatabu' wa istiqra'. Sedangkan dhani itu adalah suatu ijma yang tidak diketahui kecuali dengan tatabu', dengan penelitian. Dan istiqra' dengan melihat kitab-kitab para ulama, istiqra' membacanya. Baiklah. Seperti apa? Ijma hajrul mubtadi'. Ini bukan maklum bidarurah, bukan. Ijma ala hajar al mubtadi'. Sebab banyak orang yang enggak tahu. Dihajar mana? Kau menghajar saya, kau begini, kau itu apa. Ya, pokoknya gitu. Ini namanya ijma adalah bitatabu wal istiqra'. Diketahui itu dengan cara penelitian, dengan belajar, dengan istiqra', dengan membahas, dengan kitab-kitab para ulama. Contohnya atau ijma tentang masalah air yang kenapa najis tadi, ya kan? Ini cuma kan tidak semua tahu, enggak. Semua orang tidak tahu. Tapi yang tahu ya orang yang belajar, talibul ilm dan sebagainya, itu yang tahu. Faqad ikhtalafa ulama fi imkani thubutihi. Para ulama berselisih tentang apa mungkin adanya demikian. Wa arjahul aqwal fi dzalika ra'yu Syaikh Islam Ibnu Taimiyah haitsu qala fil aqidah al-wasithiyah wal ijma' alladhi yandabitu ma kana 'ali salafus salih idbadahum kathra ikhtilafu wa intashara fil ummah. Wa arjahul aqwal tentang ijma' dhani, yaitu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mana beliau mengatakan bahwa al-ijma' alladhi yandabit, ijma' yang ada ketentuan, ada dobetnya, ada kepastiannya. Al-ijma' yang mundabit, yang ada kepastiannya, ketentuannya, maka alihi salafus salih, yaitu ijma' yang terjadi itu di kalangan para salafus salih, yaitu sahabat. Karena para sahabat ya, itu masih bisa diketahui di mana beliau-beliau tinggal. Yang di Kufah, yang di Mesir, yang di Irak, yang di Iran, yang di Syam, yang di Basrah, yang di mana saja, itu masih, yang di Yaman masih terhitung, masih mudah jangkauannya, ketahuinya orangnya masih mudah. Baiklah. Sehingga ijma' sahabat ini sangat memungkinkan salafus salih. Baik. Karena tempatnya misalkan di Madinah, misalkan Abdullah bin Umar, di Makkah Abdullah bin Abbas, di Basrah Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, di Kufah Abdullah bin Mas'ud, di Syam Abu Darda misalnya, di Mesir Abdullah bin Amr.
di Yaman Abu Musa al-Asy'ari. Nah, masih. Jadi ijma itu masih sangat memungkinkan. Baik. Sebab belum banyak ikhtilaf, belum banyak terjadi apa? Ikhtilaf. Wa tasawwutul umat, dan juga umat itu belum tersebar kemana-mana. Adapun setelahnya ya terjadi futuhat. Apa itu futuhat? Apa futuhat? Nah, Rizki. Nggak tahu itu futuhat. Fatahayat tahu fathan. Apa Muhammad? Kata sudah terjadi futuhat, Ubaid kan? Abdurrahman. Futuhat. Kaum muslimin bisa membuka wilayah-wilayah yang lain. Ya? Terjadi futuhat, Allah Ta'ala memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Nyerang kemana menang. Dunia ini akhirnya luas banget. Ya, kawasan apa kaum muslimin jadi apa? Luas, luar biasa. Baik, hampir memiliki sampai ke Indonesia. Sampai India, sampai mana sana, semuanya dikuasai kaum muslimin dulu. Ini kita futuhat. Ini satu umat tersebar kemana-mana. Dan seperti ini sangat susah terjadi apa? Dikatakan ijma itu susah. Kenapa? Umat sudah menyebar kemana-mana. Baik, itu maksudnya. Sehingga ijma yang mungkin terjadi ijma di zaman sahabat. Kenapa? Karena tadi ya tempat-tempat mereka beliau-beliau ini masih diketahui, masih ini tak mudah. Baik, wa'lam. Ini qala Syaikhul Utsaimin. Wa'lam anna al-ummata la yumkin an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairi mansukhin. Ini perlu diperhatikan. Yang sudah kita singgung tadi bahwa ijma itu adalah tidak lain dibangun di atas dalil. Baik. Wa'lam anna al-ummata, ketahui bahwa umat tidak mungkin mereka ijma, tidak mungkin mereka ijma ala khilafi dalil sahih. Tidak mungkin mereka berijma untuk menyelisihi dalil yang sahih, yang sharih. Sahih atau sharih? Jelas. Contohkan dalil yang jelas. Ini nama mungkin. Baik. Dalil yang jelas dalam masalah. Nas, ini kata nas. Ghusl Jum'ati wajibun. Ala qouli mukhtalif. Ini wajibun. Udah jelas? Sudah. Misalnya, itu dalil sharih. Juga sahih juga sharih. Man itasala yaumul husnal janabati. Sudah. Baik. Dalil sahih sharih. Ghairi mansukh dan tidak mansukh. Dalil tidak mansukh. Jadi tidak mungkin ijma' menyelisihi dalil yang sahih sharih ghairi mansukh. Tidak mungkin. Fa innaha la tujmi'u illa ala haqqin. Karena umat ini tidak mungkin ijma' kecuali di atas kebenaran. Sedangkan dalil yang sharih yang sahih adalah hak. Wa idza ra'aita ijma'an tadunnuhu mukhalifan, jika engkau melihat suatu ijma' yang kamu menyangka bahwa ijma' itu menyelisihi dalil. Fanzur iman yakuna dalilu ghaira sahih, maka dilihat bisa jadi dalilnya tidak sahih. Ada dalil, ada ijma', kok dohirnya bertentangan dengan suatu hadis, diperiksa ternyata hadisnya maudhu.
Au ghairu sharih, atau dalilnya tidak sharih, itu masih ada ihtimal. Ada apa? Ihtimal, bukan nas dalam masalah. Bukan nas dalam masalah. Au mansukh, atau bisa jadi dalilnya adalah mansukh. Au fi al-masalah khilafun lam ta'lamhu, atau dalam masalah itu ada khilaf, hanya saja kamu belum tahu. Baik. Ini pembagian ijma' qat'i dan dhanni. Qat'i yang sudah maklum di darurah. Yang dhanni yang butuh tatabu' wal istiqra', butuh penelitian. Baik. Makanya mengatakan ijma dalam masalah terkadang juga tidak mudah. Sebab ada ulama yang mengatakan bahwa walaupun terjadi khilaf dari 1-2 orang dianggap ijma, ada, sehingga khilaf 2 orang tidak muktabar, dianggap ijma. Atau ada mengatakan ijma ala madhabihi, ya, ijma inda Syafi'i, ijma inda Ahmad, ijma inda Hanafiyah, misalnya gitu. Baik, sehingga mengatakan suatu ijma terkadang tidak mudah. Kitab yang membahas masalah ijma sudah ditulis para ulama. Kitab ijma, ijma ulama sudah ada. Dan dia menulis tentang masalah ijma. Dan yang lainnya misalnya ijma. Walaupun setiap masalahnya butuh apakah memang ijma atau ijma ala madhabihi. Imam Nawawi sering mengatakan ajma ashabuna. Ini muqayyad. Bukan berarti tidak ada masalah khilaf. Karena itu Imam mengatakan ajma ashabuna, yaitu mazhab Syafi'i misalnya. Tapi ijma yang betul-betul terjadi mendabit ijma para sahabat. Ya? Ajma sahabat ala isbat khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa annahu ahaq. Baik. Wa ahaq an yakuna khalifah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada ijma jelas. Baik, insyaallah bakia surutul ijma. Satu kali pertemuan insyaallah. Tinggal dipahami yang betul, ya. Pahami yang benar sehingga nanti paham. Baik, subhanallah.